Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Kekuatan siapa di balik Anwar Usman itu? Kok mudah merubah komposisi pendapat hakim? Perkara saya merasakan adanya kosmologi negatif. Saya ulangi, merasakan adanya kosmologi negatif. Dan keganjilan pada kelima perkara yang perlu saya sampaikan, karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun. Alasan permohonan tidak sungguh-sungguh dan tidak profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah mahkamah. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo. RPA tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, 6 Hakim Konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 51 dan 55 tahun 2023 sepakat menolak dan tetap memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Tragedi Mahkamah Keluarga. Tiba-tiba negara berubah menjadi komoditas kepentingan politik keluarga. Bahkan disinyalir lembaga negara yang menjaga sistem ketatanegaraan yang bernama Mahkamah Konstitusi kini beralih menjadi Mahkamah Keluarga. Memang kedengarannya sih berlebihan, tapi faktanya seperti itu. Semua ini gara-gara adanya permohonan segelintir pihak yang mengajukan permohonan judicial review pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres. Lantas di mana letak berubahnya Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga? Anda harus tahu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Karena posisi Ketua MK yang adik ipar Presiden Jokowi itulah, kemudian banyak kritik keras soal adanya konflik of interest. Bahkan banyak hujatan dan banyak juga saran pada Ketua MK Anwar Usman untuk abstain atau tidak ikut menangani kasus tersebut. Ternyata benar. Menurut hakim yang sekaligus wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Saldi Isra, bahwa pada tanggal 19 September 2023, Anwar Usman itu tidak ikut serta rapat gelombang pertama permusyawaratan hakim. Hasilnya, mayoritas komposisi hakim konstitusi sepakat menolak permohonan judicial review para pemohon. Alasan para hakim konstitusi itu, penolakan ini didasarkan pada ketiga keputusan hakim konstitusi sebelumnya yang menyatakan gugatan pemohon masuk ranah pembentuk undang-undang
atau open legal opinion. Tapi menurut Hakim Saldi, ada yang aneh dalam rapat gelombang kedua ketika diikuti Anwar Usman. Karena kemudian ada perubahan komposisi hakim yang sebelumnya menolak materi judicial review tiba-tiba ikut mengabulkan. Kesimpulannya, ada dugaan permainan yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi. Sehingga membuat drama penolakan para hakim terhadap judicial review itu berikutnya menjadi pengabulan. Masalahnya, ada kekuatan siapa di balik Anwar Usman itu? Kok mudah merubah komposisi pendapat hakim? Pasti ada orang yang kuat, berpengaruh, dan memiliki kekuasaan di negeri ini. Siapa itu? Saya yakin semua Anda pasti tahu.